Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu kabari Pak Soleh. Selamat pagi kembali, alhamdulillah baik Pak Saraji. Ini saya minta izin untuk waktunya Pak Soleh, karena kaitannya dengan tugas dari tahun itu penggerak angkatan 9 pada modul 3.1. Ini saya memenuhi kewajiban saya untuk melaksanakan wawancara dengan panjenengan. Adapun nanti wawancara ini itu sifatnya adalah kaitannya dengan pengalaman ini. Paling tidak nanti saya secara pribadi itu bisa menimba ilmu dari pengalaman-pengalaman yang panjenengan miliki kaitannya dengan penanganan kasus. Monggo Pak Saraji, persilakan. Saya pada dasarnya sebagai kepala sekolah di sini selalu mensupport dan mendukung sepenuhnya atas apa yang harus dengan lakukan dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta tuntutan dari diklat calon guru penggerak. Monggo dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Soleh. Kaitannya pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama ini langsung saja Pak Soleh. Iya. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kriminalitas atau rujukan moral? Oke, Pak Saraji, yang dengan tanyakan untuk yang pertama kaitannya dengan D5 ITK dan rujukan moral. Sebenarnya hal itu dimanapun adanya satuan pendidikan pasti terjadi. Cuma istilahnya aja yang baru buat kita itu. Untuk mengidentifikasi permasalahan itu, karena dilema etika itu adalah pertentangan antara benar dan benar, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang mana sebisa mungkin tidak merugikan salah satu dari yang bermasalah, yang mempunyai dilema. Sehingga kepala sekolah harus punya kejelian dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada yang memunculkan terjadinya dilema etika. Nah, yang perlu saya lakukan adalah menggali. Yang pertama itu menggali permasalahan itu muncul dari siapa dan dari mana sehingga terjadilah dilema itu. Secara etika, kepala sekolah harus bisa menentukan, walaupun sama benarnya, tetapi harus ada sebuah kebijakan atau keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah. Istilahnya itu skala prioritas mana yang paling diprioritaskan, dan dari keputusan itu diharapkan tidak muncul kesenjangan. Itu Pak Saraji. Ya, terima kasih Pak Soleh jawabannya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Pak Soleh, kaitannya masih sama dalam panjenengan mengambil keputusan sebuah permasalahan yang ada di sekolah ini. Selama ini Pak Soleh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda yang sedang Anda jalani ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana caranya menjalankan pengambilan keputusan? Baik Pak Saraji. Jadi ketika saya menghadapi permasalahan atau dilema di mana ada sebuah konflik dan konflik itu terkait masalah benar dan benar dan salah, langkah yang saya ambil pertama, kita lakukan pendekatan dulu. Pendekatan itu kita investigasi kepada yang bersangkutan, karena ini mungkin permasalahan itu kan mungkin bisa terjadi antara satu orang dan kelompok, dan antara satu orang dan satu orang, kan bisa terjadi seperti itu Pak. Nah, yang saya lakukan biasanya dalam satuan pendidikan ini adalah kita investigasi dulu. Kita melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bermasalah dalam hal ini untuk kita cari permasalahan yang mendasar atau akar permasalahan, sehingga
ketika kita tahu akar permasalahannya, nanti kepala sekolah dalam mengambil keputusan diharapkan meminimalisir kesalahan atau meminimalisir fatal dalam mengambil keputusan. Sehingga langkah yang paling penting adalah satu tadi saya sampaikan, kita pendekatan dulu, kemudian kita investigasi dulu, kita mencari akar permasalahan dulu, setelah itu baru mengambil langkah untuk memberikan keputusan atau kebijakan. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Sultan untuk penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan saya selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur panjenengan apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini, langkah-langkahnya atau prosedur untuk mengatasi permasalahan. Jadi begini Pak Sarsi, prosedur yang saya lakukan tetap secara normatif. Kita sebagai satuan pendidikan itu secara hierarki itu ada yang namanya manajernya atau pemimpinnya. Saya yang dituakan di sini akan mengambil prosedur atau langkah yang sebisa mungkin itu tidak membuat Bapak Ibu guru yang bermasalah atau siapapun yang bermasalah, guru dan tenaga pendidikan di sini tersinggung, artinya atau mengalami hal yang down, dalam artian down mentalnya ketika kita ambil kesimpulan. Sehingga prosedur yang saya lakukan itu yang pertama tetap hampir sama dengan yang kedua tadi Pak. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan, kemudian latar belakang dari yang bermasalah pun harus kita ketahui. Karena apa? Karena permasalahan yang terjadi di sekolah bisa saja itu dimulai atau berasal dari permasalahan dalam rumah tangga. Nah itu Pak Carjo ya, ini harus panjenengan ketahui nanti ketika panjenengan nanti sebagai seorang pemimpin harus seperti itu. Tidak melihat langsung apa yang terjadi saat itu, tapi kita lihat dulu, kita tarik ke belakang flashback. Mungkin masalah itu dibawa dari keluarga, sehingga kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu prosedur diantaranya itu kita cari dulu, tarik ke belakang dulu. Keluarga, oke, kalau mungkin keluarga aman, tidak ada masalah, kita tarik lagi di kelas, lingkungan kelasnya, mungkin bermasalah dengan anak didiknya, nah, gitu Kak ya. Kemudian oke, tidak ada masalah, kita tarik lagi dengan teman sejawat. Nah mungkin terjadi permasalahan yang menyebabkan dilema pada guru atau tenaga pendidikan. Jadi ketika komunikasi dengan lingkungan sejawat, dengan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang lain, ini harus dipahami benar, sehingga kita harus membuat koneksi dengan yang bermasalah. Kalau kita tahu permasalahan kan gitu, sehingga terjadinya hubungan batin. Nah, ketika kita ada hubungan batin dengan pihak-pihak yang bermasalah, kita memahami apa yang dia lakukan, insya Allah penanganan yang diambil oleh kepala sekolah akan tepat, gitu Pak. Tepat dan adil. Iya, tepat dan adil, pastinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Salam. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif. Oke. Yang paling efektif penanganan terhadap kasus dilema etika adalah dengan model kemitraan, Pak. Maksudnya begini, seorang pemimpin menerapkan model kemitraan bahwa guru dan tenaga pendidikan itu sebagai mitra kerja, teamwork. Ya, jadi tidak ada istilahnya guru dan tenaga pendidikan ada jarak dengan kepala sekolah, diri sendiri gitu. Iya, artinya kita harus jalin kemitraan itu. Mitra dengan cara kemitraan mengatasi masalah itu ya dengan istilahnya seperti teman. Nah, tidak ada gap antara pemimpin dan anak buah. Sehingga ketika pemimpin mengambil kebijakan atau keputusan, istilahnya itu ya dianggap itu keputusan
bersama, gitu Pak ya. Jadi keputusan bersama. Ketika keputusan bersama diambil berarti menjadi tanggung jawab bersama, karena yang bersangkutan kita libatkan dalam mengambil keputusan. Ini model yang saya ambil yakni dengan cara kemitraan tadi. Jadi berkolaborasi. Kita ajak untuk mengambil keputusan bersama. Kita jadikan yang bermasalah itu mitra dulu, gitu Pak. Itu memang betul sekali Pak Solar, karena kaitannya dengan dilema etika itu kan tidak ada benar atau salah. Ya. Yang ada kan benar dan benar. Artinya dalam pengambilan keputusan itu pun ya didasari dengan kepedulian ya terhadap anak didik kita yang punya kasus itu. Kemudian selanjutnya Pak Solar, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Nah, yang ini pertanyaan yang sangat bagus Pak Saraj. Dan sebagai bekal juga untuk panjenengan nantinya ketika menghadapi permasalahan. Tantangan dan hambatan itu pasti ada dimanapun panjenengan berada dan saya berada. Di lingkungan apapun pasti. Nah, yang paling berat adalah ketika tantangan itu atau hambatan itu muncul dari internal kita, dari dalam. Seperti kasus-kasus dilema etika, pastinya hambatan dan tantangan itu dari dalam, dari internal kita itu. Nah, kalau terjadi hal itu, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada yang bermasalah. Kita lihat dulu potensi itu nanti berkembang kemana, dan tidak lepas potensi itu muncul dari sumber daya manusia, ya Pak ya, SDM-nya. Nah, kalau SDM-nya itu akan berpengaruh sekali terhadap potensi yang akan dia lakukan ke depan, sehingga seorang pemimpin, seorang guru harus kenal betul dengan SDM. Nek guru kenal betul muridnya, kepala sekolah harus kenal betul SDM Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Nah, dari situ nanti akan kita urai Pak San. Ketika kita sudah tahu SDM-nya itu, karena dasar kita mengambil keputusan yang dengan cara kemitraan pun kan harus tahu persis permasalahan. Kalau si A ini kita ajak bicara seperti nyambung enggak? Iya Pak ya. Betul kan? Betul. Iya betul. Bambang kalau dengan guru di kelas 6 katakanlah, si A sama si B apakah harus diperlakukan sama? Kan tidak. Nah, ini kembali kepada SDM. Kalau kita tahu SDM yang ada, kita tinggal meramu aja dengan cara kita sendiri, bisa si A ini lebih efektif kalau penanganannya dengan cara seperti ini, si B seperti ini. Jadi identifikasi permasalahan dan identifikasi sumber daya manusia harus benar-benar dikuasai dulu oleh guru dan kepala sekolah. Jadi pemetaan itulah istilahnya. Kalau istilah sekarang itu pemetaan. Itu Pak Alun. Ya, terima kasih Pak Solar. Untuk selanjutnya ya, pertanyaan lanjutan, apakah panjenengan ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Oke, iya Pak. Jadi dalam hal ini kita lihat permasalahan dulu. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan dalam waktu sesaat, bisa dikomunikasikan antara yang bermasalah, yang mempunyai dilema tadi dalam waktu saat itu juga. Kenapa tidak diselesaikan di saat itu juga? Tapi ketika permasalahan itu amat sangat rumit permasalahannya, harus kita jadwalkan. Jadi yang pertama kita pertemukan, kita temui dulu. Ya, kita temui dulu yang bermasalah.
kita lihat permasalahannya. Setelah itu kita jadwalkan, kita mediasi. Karena belum tentu yang bermasalah ini kalau kita temukan satu tempat dalam waktu seketika itu sebelum kita mediasi, hasilnya juga malah tidak seperti yang kita inginkan. Kita mediasi dulu Pak, kita jadwalkan. Mediasi dengan si A, mediasi dengan si B, kita jadwalkan. Oke, ketika hasil mediasi itu kita simpulkan. Pak Guru bisa menyimpulkan, karena mungkin Bambang dengan Edi bermasalah, temui dulu si A, si B, ini kan ada jadwal Pak, ada jadwalnya. Nah, kemudian tahu permasalahannya, kemudian sudah kita simpulkan, oh kalau ini berarti cara pengambilan keputusannya seperti ini. Baru kita temukan bersama, itu juga ada jadwal tertentu yang harus kita ambil untuk bertemu. Dengan demikian, rencana kita pasti Pak. Rencana kita pasti. Dalam pertemuan itu pun kalau mungkin belum bisa diselesaikan permasalahan, ya kita kasih lagi waktu untuk mediasi yang bersama, tidak yang person, tapi yang bermasalah kita temukan kembali dengan kesabaran, dengan pendekatan yang kekeluargaan, dengan rasa kasih sayang, ya, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa peduli. Insya Allah yang bermasalah, insya Allah akan bisa menerima keputusan kita, itu Pak. Dan bisa mendapatkan keputusan yang maksimal gitu sih Pak. Ya, baik, yang maksimal. Kemudian selanjutnya Pak Soleh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Baik Pak. Jadi dalam satuan pendidikan ini saya tidak memandang si A, si B atau guru A, guru B ini punya potensi yang unggul. Saya pandang bersama. Faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan adalah keterbukaan dan kebersamaan. Ini yang saya terapkan di sekolah. Panjenengan tahu sendiri bagaimana kita dalam menyelesaikan permasalahan. Kita sering duduk dalam satu meja, ada permasalahan pembelajaran, kita refleksikan bersama, kita saling memberikan, saling menerima, kita diskusikan bersama-sama. Akhirnya kita mengkerucut untuk memutuskan. Sama halnya seperti ini. Saya pandang itu amat sangat penting dan bagus kalau diterapkan ketika kita melibatkan semuanya Pak. Karena ini urusan bersama. Yang namanya satuan pendidikan kan tanggung jawab bersama. Apapun yang terjadi di guru kelas 1 katakanlah, guru kelas 2 katakanlah, tapi nanti muaranya adalah menjadi permasalahan satuan pendidikan. Sehingga harus kita tangani secara bersama. Kita ajak semuanya untuk memikirkan hal itu dan nantinya bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kesimpulan. Ini yang harus diambil secara bersama-sama sehingga nanti akan mempunyai rasa tanggung jawab bersama. Saya tidak menerapkan 1-2 orang guru untuk saya ajak berdiskusi tentang hal itu, untuk saya ajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Tapi kita libatkan bersama karena pada dasarnya satuan pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama warga sekolah yang ada di SD Negeri itu. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Soleh. Untuk pertanyaan, nah ini yang terakhir Pak Soleh, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, ini pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak, jadi untuk permasalahan dilema etika itu hal yang bisa saya ambil hikmahnya berarti Pak. Hikmah dari dilema etika adalah seorang pemimpin harus benar-benar satu, mengenali yang dipimpin. Guru harus benar-benar mengenali peserta didik. Kepala sekolah harus benar mengenali guru dan tenaga pendidik. Kemudian setiap manusia mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dan itu
yang terpenting Pak. Jadi harus kita ambil juga, karena keyakinan seseorang muncul dari dalam dirinya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi kalau dalam satu organisasi atau satuan pendidikan, ini harus mengerucut. Nah, ini yang paling berat sebagai seorang pemimpin ketika kita dihadapkan oleh dilema etika tadi. Podo bener ya, tetapi bagaimanapun itu harus ada keputusan, kan begitu. Sehingga itu tadi yang pertama, harus kenal betul dengan karakter, kemudian keyakinan peserta bapak ibu guru juga berbeda, sehingga harus ditangani secara serius. Dan yang paling penting adalah penanganan kita sesuai dengan hati nurani, rasa keadilan itu hakikinya kan berat, tapi kalau hati nurani itu sebagai rasa kasih sayang. Jadi kita harus ada unsur kasih sayang juga, peduli terhadap yang lain. Jadi, peduli dan kasih sayang. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil dari kasus dilema etika. Ini yang bisa saya jawab Pak Saksi. Mungkin masih banyak kekurangan dalam menjawab, tapi insya Allah jawaban dan apa yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk panjenengan, karena sesuai dengan apa yang saya lakukan. Seperti yang panjenengan ketahui, sepanjang ini saya sebagai kepala sekolah dengan guru kelas 6 tahu persis apa yang sudah kita lakukan, ya itu yang kita terapkan di satuan pendidikan. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi bekal panjenengan dan tambah lagi yang lebih baik untuk kedepannya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Soleh atas ilmu-ilmu yang sudah panjenengan berikan. Ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan paparan yang panjenengan tadi, yang sudah ya bagus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menjadi referensi atau menjadi ilmu lah bagi saya secara pribadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat. Semoga segera selesai tugas-tugasnya dan lulus sebagai guru penggerak. Amin.